Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab-kitab perjanjian baru, surat Yakobus, khususnya yaitu surat kebenaran praktis. Dan kita masih berada di pasal yang keempat. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Dr. Fayez Fuad, dan Dr. Moheb Nasif. Selamat datang para hamba Terima Tuhan. kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saya mendorong Anda pemirsa terkasih untuk mempersiapkan Alkitab Anda. Ikuti kami dalam studi ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau permintaan, kirimkan pada kami. Dengan kasih karunia Tuhan kami akan menjawabnya. Tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi para hamba Tuhan. Terima kasih. Dalam episode terakhir kita telah menyelesaikan panggilan untuk pertobatan yang telah dibahas Yakobus. Dan kita telah membahas beberapa langkah untuk kembali kepada Tuhan yang dirangkum bahwa mereka perlu menjadi malang, berduka, dan meratap untuk tawa histeris yang terkait dengan pelacuran yang akan diubah menjadi duka cita yang mendalam atas keadaan mereka. Dan bahwa mereka harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan mempelajari ayat 11. Saya akan membacanya dan kembali untuk bertanya. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Ia mulai dengan berbicara tentang fitnah atau yang disebut dengan berbicara jahat. Saya ingin tahu definisi dari berbicara jahat dan mengapa ia memperingatkan hal itu di antara orang percaya. Dalam ayat 11, Rasul Yakobus memperingatkan agar tidak mengejek orang lain dan menyebarkan omongan jahat yang artinya menyebarkan sifat-sifat buruk dari saudaraku atau mengatakan sesuatu tentang mereka yang tidak benar. Tetapi saya menyebarkannya ke sekeliling. Ini tidak baik. Mengatakan sesuatu yang tidak ada pada mereka hanya untuk membuat mereka tampak lebih rendah daripada diriku dan membuat aku terlihat lebih baik daripada Bahwa mereka. saya mengungguli mereka. Ini adalah sesuatu yang Tuhan benci. Ketika saya membaca ayat ini, saya ingat sesuatu yang pernah dilakukan oleh Daud dan saya belajar dari situ. Begitu dia masuk ke dalam gua dan Saul berada di dalam, dan ketika Saul tidak memperhatikan, Daud memotong ujung pakaiannya. Dia tidak memotong tangannya, membacok jari, atau menggorok tenggorokannya. Dia memotong ujung pakaiannya dengan maksud untuk membuktikan kepada Saul bahwa aku bisa saja membunuhmu Saul, tapi aku tidak melakukan apa-apa padamu. Tetapi setelah dia memotong ujung pakaiannya, hati Daud menemplaknya, yang berarti dia merasa menyesal karena dia melakukan sesuatu seperti itu. Mengapa itu menemplakannya? Itu menemplakannya karena ketika Saul keluar dari gua, omongan jahat akan tersebar ke sekelilingnya, yang berarti akan jelas bahwa Saul lalai dan tidak sadar, dan tidak Dia bisa akan jatuh di menjaga mata keamanan orang-orang. dirinya. Dia akan jatuh di mata orang-orang. Artinya dia akan direndahkan di mata orang-orang, itu sebabnya hati Daud menemplaknya. Terkadang kita bicara jahat tentang saudara-saudara kita, dan hati kita tidak menemplak kita, dan ini bukanlah sesuatu yang baik. Orang percaya melakukan ini karena Yakobus mengatakan saudara-saudara. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa dialami oleh orang-orang percaya. Jadi ketika orang percaya melakukan ini, seolah orang percaya sedang menghakimi hukum. Di sini saya kira apa yang dimaksud adalah yang disebut dalam pasal 2 ayat 8 hukum utama. Ya, Atau raja hukum atau hukum raja. Atau hukum yang ketika kita taat menjadikan dia yang mentaatinya seperti raja. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ketika Anda tidak mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri dan Anda memperjelas kesalahannya dan menyebarkan omongan jahat, Anda membuatnya rendah di mata orang lain. Lalu Anda mengatakan bahwa hukum yang memerintahkan saya untuk melakukan ini bukanlah hukum yang baik. Saya menghakimi hukum dan saya tidak membiarkan hukum menghakimi saya. Dan dalam kasus itu saya tidak berada dalam situasi yang benar. benar.
Silakan. Agar mata saya terbuka untuk melihat cacat-cacat dari orang lain. Ini bukan moral kerajaan. Seperti yang dikatakan Dr. Fayez, Tuhan ingin mengangkat kita dan mengajarkan kepada kita asas-asas yang tinggi dan tertinggi. Agar saya melihat saudara saya di dalam Kristus sempurna adalah sesuatu yang akan membuat hati saya bergetar. Dengan buah yang indah dan manis yang dihasilkan oleh kasih karunia dalam dirinya, dan saya berterima kasih kepada Tuhan untuk itu. Dan saya melihat pada diri saya dan dalam kelemahan saya. Ada sebuah himne yang mengatakan, palingkan mataku ya Tuhan dari segala cacat orang lain. Tidak seorang pun di antara orang-orang yang bijak dengan hati yang sempurna dan juga setia. Mereka semua, seperti aku, semua mempunyai sebuah penyakit dan engkaulah penyembuh dunia. Sesungguhnya, mataku perlu dibuka terhadap apa yang baik dalam diri orang lain. Dan untuk melihat pada diriku sendiri dan berkata, Tuhan jagalah jiwaku, aku lemah dan engkau adalah penyokongku. Tapi untuk berbicara tentang saudara-saudaraku dan menyebarkan omongan jahat tentang mereka di belakang mereka, itu bukan kebajikan. Orang-orang Galatia melakukan ini dan Rasul Paulus menegur mereka dengan berkata, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kita benar-benar perlu bertobat. Ada seruan untuk pertobatan dalam ayat-ayat yang diakhiri dengan ayat 10, tetapi juga sebagai orang percaya, kita perlu bertobat setiap saat. Ada penyebutan tentang cacat saudara-saudara kita dan itu menjadi bahan untuk dibicarakan. Kita perlu menempatkan mereka atau minta kepada Tuhan demi mereka. Dia berbicara tentang omongan jahat dan dia berbicara tentang penghakiman. Lalu dia katakan sesuatu yang sangat serius. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia? Mohon penjelasan Anda. Allah lah yang menghakimi. Dalam Kejadian pasal yang ke-18, Tuhan sendiri, sementara ia sedang berbicara kepada Abraham tentang penghakiman atas Sodom, Abraham sangat mengenal Allah, jadi ia berkata, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Dialah yang memiliki otoritas tertinggi dan penghakiman adalah salah satu pekerjaan berdaulat yang menjadi milik Tuhan. Bukan aku yang harus menghakimi saudaraku, atau untuk menghakimi hukum, tetapi si pemberi hukumlah yang menghakimi. Bukan orang yang melanggar hukum, bukan aku. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Roma 14 berkata, entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Standar-standar Allah dalam penghakiman berbeda daripada standar-standar makhluk hidup dalam penghakiman. Benar. Saya juga berpikir bahwa ada hal-hal umum di antara surat Yakobus dan khotbah di bukit. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, jangan kamu menghakimi. Supaya kamu tidak dihakimi. Supaya kamu tidak dihakimi. Ketika saya menghakimi, seolah saya berkata kepada Allah, turunlah dari tahtamu dan saya akan duduk di tempatmu untuk menghakimi. Hanya ada satu pribadi yang bisa menghakimi. Dr. Fayez mulai dari ayat 13, dia akan mulai berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Ada sesuatu dalam manajemen yang disebutkan menetapkan sasaran-sasaran. Bahwa Anda menetapkan tujuan dan itu harus spesifik. Dan juga ada rencana untuk memenuhinya. Tidak salah untuk mengatakan dalam 2 tahun saya akan melakukan ini dan itu. Kemudian saya menetapkan tujuan-tujuan kecil saya dan tujuan-tujuan besar dan sebagainya supaya visi dan sasaran saya tercapai. Namun di sini dia berbicara tentang beberapa orang yang menyusun rencana dan berkata, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kamu akan berangkat ke kota itu, mereka tetapkan waktunya, dan di sana kamu akan tinggal setahun, lalu berdagang serta mendapatkan untung. Mereka memutuskan apa yang ingin mereka kerjakan. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Apa bahayanya dengan mereka yang berencana untuk hari esok, lusa, dan setahun ke depan? Bahayanya adalah mereka akan percaya diri mereka sendiri. Mereka memiliki keinginan dan mereka berencana untuk menerapkannya terlepas dari Allah. Mereka tidak mengenalkan Tuhan dan mereka tidak menyebut Dia sama sekali karena ketika mereka mulai merencanakan untuk proyek mereka berkata seperti yang kita baca, kamu yang berkata. Mereka mengatakan kami akan melakukan ini dan mereka yakin apa yang akan terjadi dan apa yang akan mereka lakukan. Mereka akan melaksanakan proyek besar dan mereka yakin bahwa mereka akan mendapatkan untung darinya dan mereka berkata hari ini atau besok kita akan pergi. Mereka telah menetapkan tanggalnya. Lalu hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. Mereka telah menetapkan tempatnya. Di sana kami akan tinggal setahun. Mereka telah menentukan lamanya. Dan kemudian mereka menentukan pekerjaan yang akan mereka kerjakan yaitu berdagang. Berdagang serta mendapat untung. Dan kemudian mereka menentukan hasilnya bahwa mereka akan mendapatkan untung. Siapa yang memberitahu Anda? Siapa yang beritahu Anda bahwa ini bisa terjadi? Orang bijak dalam pasal 27 berkata, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Adapun orang bodoh yang kaya, dia sangat pintar ketika dia mengatakan saya punya begitu banyak uang, biarkan saya membangun dan mengembangkan. Dia sedang membuat bisnis.
Masalahnya bukan dalam buat bisnis, tetapi dalam buat bisnis yang ia nikmati kondisi Terlepas bebas dari merdeka Allah. dari Allah. Saya suka sekali dengan ayat dalam Amsal, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi mereka memiliki keyakinan dan mereka tidak melihat kemungkinan apapun untuk campur tangan ilahi untuk menghentikan proyek ini. Mereka tidak menempatkan ini sebagai sebuah kemungkinan karena mereka tidak menginginkan Tuhan. Kami tidak menginginkanmu, kami memiliki potensi kami sendiri. Jadi masalahnya ada pada manajemen diri dan dalam kepercayaan diri. Masalahnya adalah fakta bahwa mereka tidak meminta Tuhan untuk menyertai mereka dalam proyek apapun yang ingin mereka buat. Benar. Dr. Moheb, Yakobus 4 ayat 14 berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sangkakala memanggil. Apa yang kita lihat dalam kalimat singkat ini yang mencakup semua makna hidup? Pertama, bahwa hidup ini sangat singkat. Karena uap itu bahkan lebih lemah daripada asap. Uap muncul dengan cepat dan cepat pula lenyapnya. Dan begitu juga makhluk hidup. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Namun juga dikatakan kehidupan seperti sebuah kisah. Berlalunya buru-buru, ini adalah kehidupan kita. Dan kami melayang lenyap. Hidup itu sangat cepat. Ini sangat singkat dan tidak ada yang pasti, bahkan besok. Jadi jelas di sini bahwa mereka berbicara tentang hari ini atau esok. Baik hari ini maupun besok, seperti yang dikatakan himne, aku tidak tahu apa yang tersedia bagiku di hari esok. Aku tidak tahu berapa lama hidupku akan bertahan. Orang yang Tuhan beritahukan dalam perumpamaan orang kaya yang bodoh berkata, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Ada sebuah suara yang datang kepadanya dan berkata, bukan besok, bukan bertahun-tahun, tidak ada hari esok. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Dalam kisah Nabal, orang Karmel, yang memiliki ribuan ternak dan ketika Daud mengirimkan sebuah pesan yang baik kepadanya yang berbunyi, selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Kamu mengadakan perjamuan-perjamuan dan kamu memiliki ini dan itu, dan Tuhan telah memberkati kamu dan kami telah menjaga kamu dan banyak bekerja membantumu. Berikanlah kepada hamba-Mu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Dia menolak dan menghinanya, dan menganggap mereka hanya beberapa orang pemberontak. Di akhir cerita, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa dia yang hidup dalam damai dan rumahnya damai dan semua yang dia miliki penuh damai. Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Iya. Nyawa Daud menjadi terancam, tetapi dia hidup dan memerintah. Dan Nabal yang hidup dalam damai adalah orang yang mati. Tidak ada yang bisa Benar. yakin akan apapun karena hidup itu terlalu singkat. Dan setiap orang harus siap untuk masa depan. Elimelek, suami Naomi, melakukan hal yang sama seperti orang itu juga. Dia pergi ke tanah Moab, menyelamatkan diri dari masa kelaparan, dan dia mati di tanah yang penuh kecukupan. Benar. Hidup itu seperti uap air. Apakah arti hidupmu? Uap Uap. air. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini sebuah pesan. Kehidupan, apakah itu diperpanjang atau diperpendek, tidak peduli seberapa hebat orang itu atau duduk di tahta terbesar di dunia sekalipun. Atau tidak peduli seberapa rendah dia bekerja dalam pekerjaan yang paling tercela. Hidup adalah uap. Tidak ada yang pasti di dunia. Uap muncul dengan cepat dia menghilang. Tetapi dalam kehidupan yang kekal nanti, kehidupan kekal Allah yang saya terima saat saya menerima Kristus dalam iman, bahkan ketika kehidupan duniawi saya berakhir, saya akan melanjutkan dalam kekekalan abadi bersama Tuhan. Kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Beberapa orang percaya bahwa kasih karunia Allah tidak cukup. Tapi izinkan saya untuk memberitahu Anda pemirsa terkasih bahwa kasih karunia Allah sangat luas dan peran Anda adalah berpegang padanya. Seseorang mungkin mati karena haus sambil duduk di samping aliran air murni. Itulah sebabnya dia harus minum darinya untuk hidup dan bertahan hidup. Demikian juga Anda bisa menyalakan air dan sabun di atas kekotoran beberapa orang di dunia ini. Air dan sabun tersedia untuk dia yang mencari kebersihan. Ada tertulis Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ini adalah wadah di mana kasih karunia Allah harus ditempatkan. Itu harus dimasukkan ke dalam orang yang sangat rendah hatinya.
Dalam ayat 15 kita membaca sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bagaimana kita dapat membedakan antara kehendak Tuhan dan perencanaan kita bagi Oke. kehidupan kita? Bagaimana kita bisa membedakan antara kehendak Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan perencanaan pribadi? Izinkan saya menjelaskan ayat ini, mungkin itu dapat memberi kita wawasan mengenai topik ini. Silakan. Ayat ini berkata sebaliknya kamu harus berkata, izinkan saya mengaitkannya dalam ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, mereka mengatakan sesuatu. Dan nyatanya apa yang mereka katakan salah. Mereka seharusnya berkata, Jika Tuhan jika menghendakinya. Tuhan menghendakinya kami akan hidup. Faktanya kita menggunakan ayat ini, atau kebanyakan dari kita memakainya dengan salah. Itu tidak berarti bahwa saya berniat untuk melakukan sesuatu. Saya mengambil keputusan untuk melakukannya jika Tuhan berkenan. Atau Tuhan mau saya akan tetap melakukannya. Kecuali Tuhan ikut campur dan mengambil jiwa saya misalnya yaitu saya mati. Saya akan melakukannya kecuali saya tidak hidup namun saya telah berniat untuk Satu-satunya syarat adalah melakukannya. apakah saya hidup atau tidak. Apakah saya hidup atau tidak? Ayat itu tidak berarti demikian. Ayat itu mengatakan alih-alih mengatakan Anda bermaksud untuk melakukan ini jika ini adalah kehendak Tuhan, Tuhan berkenan. Dan sebelum saya melakukan sesuatu, saya harus memastikan bahwa ini adalah kehendak Allah. Bila ini adalah kehendak Allah, maka saya akan menggenapinya jika saya hidup Saya dapat karena ada sebuah kemungkinan atau tidak. Jika ini adalah kehendak Allah dan saya terus hidup, maka Tuhan, saya akan melakukan apa yang Engkau suruh untuk saya lakukan. Bagaimana saya tahu apa kehendak Allah? Saya kira ini adalah topik yang berbeda, tapi saya harus memastikan untuk mengetahui kehendak Allah. Saya ingin berikan masalah dalam 4 kata. Karena waktunya tidak cocok untuk membahas secara rinci. Silakan. Tempat kudus, pesan-pesan batiniah, umat, dan peristiwa-peristiwa. Oke. Saya harus berdoa, dan ketika Tuhan Dalam tempat kudus berarti dalam hubungan dengan Allah. dengan Allah di hadirat Allah. Tuhan beritahu saya kehendaknya, tetapi Tuhan pemahaman saya agak lemah kehendak. Tuhan membawa perasaan lega, kebahagiaan, dan sukacita, bahkan jika itu bertentangan dengan kehendak dagingku. Perasaan. Inilah yang saya rasakan, suara Tuhan kita, kehendak Tuhan kita itu membuat saya bahagia, itu membuat damai dan tenang. Dan ini dibuktikan oleh orang rohani yang meneguhkan pada saya bahwa ini adalah suara Tuhan. Dan kemudian saya menemukan Tuhan kita selama ketika seperti itu, saya menemukan peristiwa nyata bahwa Tuhan membuatnya terjadi dengan mudah. Namun itu bukan kebalikannya, saya tidak dapat mulai dengan peristiwa-peristiwa. Saya tidak dapat dimulai dengan Saya harus mulai peristiwa-peristiwa. dengan tempat Saya kudus. harus mulai dengan tempat kudus. Hubungan yang sejati dengan Allah. Dr. Moheb, ayat selanjutnya dalam ayat 16 berbunyi, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Memegahkan diri dalam kecokakan, pemegahan diri yang jahat. Apa yang Anda lihat dalam perkataan ini? Ini adalah memegahkan diri, yang datangnya dari daging, orang yang mencari untuk dirinya sendiri, pencapaian diri dan membesarkan diri sendiri selain juga kepuasan akan keinginan-keinginan dagingnya. Pencapaian diri, faktanya Allah menentang orang-orang yang congkak. Dan siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena Tuhan. Bahkan dia yang memiliki karunia-karunia harus menyadari bahwa dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saya ingat beberapa karakter yang sebenarnya masing-masing sangat bangga pada dirinya sendiri. Omongannya begitu besar. Meskipun pada akhirnya dia adalah tanah dan debu, dia seharusnya tahu ukuran aslinya dan mengenal dirinya sendiri, Nebukadnezar. Ketika dia berjalan menuruni tembok-tembok Babel besar, ia melihat dan berkata dengan angku, bukankah itu Babel yang besar ini. itu yang dengan kekuatan kuasaku? Dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja Ahasveros mengadakan pesta selama 180 hari. Bayangkan pesta 6 bulan berturut-turut untuk semua orang besar di kerajaan. Untuk apa pesta ini? Untuk menunjukkan kekayaan dan kemuliaan pemerintahannya. Dan kehormatan dan keagungan kebesarannya. Bahkan Haman yang merupakan Perdana Menteri juga ikut dihitung. Kekayaannya dan jumlah anak-anaknya dan segala sesuatu yang dia miliki dan tidak mengaitkan kemurahan apapun kepada Allah, ini adalah bualan yang sangat jahat. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya dan banyaknya anaknya laki-laki. Dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja, Ester bahkan tidak mengundang siapapun dengan raja kecuali dia sendiri. Lihatlah betapa kecilnya manusia. Bagaimanapun juga semua kehebatan ini katanya semua ini tidak dianggap. Lalu bagaimana? Mordekai tidak mau sujud kepadaku. Anda melihat perasaannya itu berarti dia kosong dari dalam. Dia tidak memiliki rasa puas.
Tidak peduli seberapa tinggi dia pergi karena sebenarnya seluruh dunia kosong. Tidak peduli berapa banyak yang dimiliki manusia, dia tidak akan pernah benar-benar puas. Anda bisa menemukan orang miskin yang sangat sederhana. Tetapi dia memiliki kepuasan yang besar, kesucian dan bangkit mengatasi hal-hal materi dan hanya bermegah di dalam Tuhan. Benar. Dr. Fayez, saya menganggap ayat ke-17 mengejutkan karena itu mendefinisikan ulang apa dosa itu. Jadi dia memberitahu kita di pasal yang keempat, beberapa definisi dosa, persahabatan dengan dunia, dan tentang ketidakkudusan dunia. Tetapi kemudian kita membaca, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya ingin tahu apa arti dari ia tidak melakukannya, dan ia berdosa. Mohon penjelasan Anda. Biar saya mengatakan bahwa perbuatan baik adalah melakukan kehendak Allah. Itu sebabnya beberapa orang kagum dengan ayat ini, berpikir apa hubungan dengan apa yang disebut sebelumnya. Perkataan yang datang sebelumnya berbunyi, jika Allah berkenan, jika ini adalah kehendak Allah, atau jika saya masih hidup, saya akan menggenapi kehendak Allah dalam hidup saya. Tetapi ia yang tahu kehendak Allah yang adalah perbuatan-perbuatan baik Ya. dan tidak menggenapi kehendak Allah Ini adalah dosa. ini adalah dosa. Jadi dosa di sini berarti melakukan kehendak diri sendiri, dan itulah penjelasan sederhana tentang dosa, bahwa kita bertindak terpisah dari Allah, saya tidak mau menggenapi kehendak Allah. Tuhan menyuruh saya melakukan ini, tapi saya tidak mau melakukannya. Saya tidak menyukainya. Ini adalah dosa. Dan kita perhatikan bahwa bukan dia yang bisa melakukan, bahkan yang tahu dan tidak melakukannya itu dosa. Saya ingat pelayan yang mengetahui kehendak tuannya dan tidak melakukannya akan mendapatkan pukulan. Siapa yang tidak tahu kehendak tuannya dan tidak melakukannya akan dipukul. Meskipun dia tidak tahu, dia akan dipukul. Tetapi hamba yang mengetahui kehendak tuannya dan tidak melakukannya akan mendapat banyak pukulan. Perhatikan sesuatu di sini, tidak dikatakan bahwa dia melakukan dosa, dia tidak melakukan sesuatu yang buruk, dia tidak melakukan perzinahan atau pembunuhan. Dia hanya tidak memenuhi secara pasif kehendak Allah, tapi dia akan dihukum. Karena dia tidak melakukan kehendak Allah dan itu akan dianggap sebagai dosa baginya. Ini mengingatkan saya tentang penghakiman orang hidup. Mereka tidak melakukan apa-apa. Tuhan, kami tidak melakukan sesuatu yang buruk. Kami tidak melakukan sesuatu yang buruk. Dia memberitahu mereka, tetapi Dan aku kamu tak memberiku lapar. makan. Dan kamu tidak memberi aku makan. Aku haus dan kamu tidak memberiku minum. Aku sakit dan kamu tidak berkunjung. Mereka tidak melakukan sesuatu yang positif, namun mereka tidak melakukan sesuatu yang buruk. Dia memberitahu mereka bahwa kurangnya melakukan kebaikan. Ya. Kurangnya perbuatan-perbuatan yang baik adalah sebuah alasan untuk dihukum dalam hadirat Allah. Namun ini adalah sebuah standar yang sangat persis. Standar yang sangat tepat bahwa kurangnya melakukan kehendak Allah adalah dosa. Ada orang yang menerobos masuk dan melakukan kebalikan dari kehendak Allah, itu dosa. Tapi juga tidak melakukan kehendak Allah, yaitu menjadi pasif dalam melakukan apa yang baik, itu juga dosa. Lalu bagaimana kita bisa hidup? Silakan. Izinkan saya menekankan gagasan indah yang kita dengar saat ini dengan mengatakan, dia yang tidak melakukan apa yang benar, yang Allah ingin dia lakukan, itu dosa. Gadis-gadis bodoh mengapa mereka ditolak dan mengapa pintu ditutup di hadapan mereka. Mereka tidak mengambil minyak di dalam buli-buli mereka dengan pelita mereka. Saya ingin menambahkan juga apa yang Anda katakan, Dr. Moheb, dia yang tidak ikut menyebarkan terang, berbagi dalam kegelapan yang menyebar. Sungguh, Saya punya terang itu, saya biarkan memancar. Jika itu tidak bersinar, maka saya telah berbagi dalam kegelapan yang menyebar. Daniel berkata kepada Raja Belsyazar, "Tidak, Tuanku, muliakan Allah yang menggenggam nafas Tuanku dan juga menentukan segala jalan Tuanku." Ya, Bukan hanya engkau memuji dewa-dewa dari tanah liat dan batu dan dewa-dewa lain, bukan hanya engkau mengambil perabot-perabot rumah Tuhan dan minum anggur dengannya. Namun, ada sesuatu yang sangat penting, Anda kekurangan hal itu. Anda harusnya telah melakukannya. Allah yang menggenggam nafas Tuanku, tidak Tuanku muliakan. benar. Terima kasih, kita telah di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua. Ayat 11 mengatakan, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah, berbicara jahat. Apa yang dimaksud dengan berbicara jahat? Berbicara jahat adalah menyebarkan sifat buruk yang ada di dalam diri saudaraku, bahkan jika itu memang ada. Tapi faktanya bahwa saya menyebarkannya itu namanya berbicara jahat. Benar. Bagaimana? Benar. Baik. Ayat 17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apa definisi dosa di sini?
Definisi tentang dosa adalah definisi yang sangat terbuka tentang apa yang dikatakan dunia luar. Dunia berkata bahwa Anda secara aktif melakukan dosa, Anda cemburu, Anda membunuh, Anda melakukan sesuatu yang salah, itu dosa. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Anda melakukan kebaikan yang harus Anda lakukan, itu Dan adalah maksud sebuah hal dosa. baiknya itu adalah kehendak Allah. Ya, Benar? Benar. ya. Terima kasih semua, terima kasih para hamba Tuhan, Tuhan Terima memberkati. kasih. Pemirsa terkasih, Yakobus 4 ayat 14, berilah kami sebuah definisi tentang kehidupan makhluk hidup di bumi. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Saudara terkasih, Anda yang membuat rencana untuk 10 tahun ke depan, tidakkah Anda tahu bahwa hidup Anda seperti uap? Saudara terkasih, Anda yang tertipu oleh posisi, uang, kekayaan, tanah, atau apapun, hidup mengganggu Anda. Tidakkah Anda tahu bahwa hidup itu seperti uap? Apakah Anda tidak tahu bahwa hidup itu sangat-sangat singkat? Itu bisa berakhir kapan saja. Jika hidup Anda sudah berakhir sekarang, atau jika hidup saya sudah berakhir sekarang, apakah Anda siap untuk kekekalan? Sudahkah Anda mempertimbangkan kekekalan panjang yang tidak berakhir ketika kehidupan di bumi berakhir? Sudahkah Anda menjamin tempat bagi Anda di surga? Anda mungkin bertanya pada saya, bagaimana saya bisa melakukan itu? Percaya pada karya Kristus di kayu salib. Dia yang percaya kepada anak memiliki hidup yang kekal. Hidup ini sangat singkat dibandingkan dengan kekekalan. Jangan kehilangan kekekalan Anda yang panjang dan menukarnya dengan kehidupan yang sangat singkat dalam kesenangan, uang, posisi, pertengkaran, dan sengketa. Jangan kehilangan kehidupan yang sangat panjang untuk kehidupan yang sangat-sangat singkat. Tetapi datanglah pada Kristus, terimalah Kristus, dan Anda akan menerima kehidupan Allah. Jika hidupmu di bumi berakhir, Anda akan melanjutkan hidup kekal Anda selamanya bersama Dia di surga. Ketika Kristus datang untuk menjemput orang-orang percaya, Anda akan berada di antara mereka yang diangkat bersama Dia ke surga. Tolong, jangan kehilangan kekekalanmu. Izinkan saya mengulangi apa yang dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 14. Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. انتظري الرب يا نفسي واذكري جوده لا تنسي فذاك بحبه الأبدي لك اليوم كذا الأمس انتظري الرب يا نفسي يسوع قريب يميل إليك ويسمعك كذاك يجيب انتظري الرب ورحمته يريك عظمة قوته وإن تظنيه كوانا فذا للخير بحكمته انتظري الرب يا نفسي يسوع قريب يميل إليك ويسمعك كذاك يجيب انتظري الرب فلم يخجل من نظر إليه ولم يفشل فالوجه أنار ورفعه وأعطى بطيب من يسأل انتظري الرب يا نفسي يسوع قريب يميل إليك ويسمعك كذاك Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.